Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi bersama saya Sri Mulyani SPD yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 yang berasal dari Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Dalam pengambilan keputusan, sebagai seorang pemimpin, kita perlu memperhatikan permasalahan yang sedang terjadi pada saat itu. Apakah ini berkaitan dengan kasus dilema etika ataukah bentuk kasus bujukan moral? Dalam penyelesaian kasus dilema etika, ada 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip penyelesaian masalah, serta 9 langkah dalam pengujian pengambilan keputusan yang tepat, yang berpihak kepada murid, bertanggung jawab, bijaksana, serta memiliki nilai-nilai kebajikan. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, yang terdapat dalam modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya akan mencoba menggali pengalaman dari beberapa kepala sekolah yang ada di Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani yang berasal dari SD Negeri 41 Payakumbuh. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 yang berasal dari Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 41 Payakumbuh tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan yang akan saya wawancarakan dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 41 langsung, yaitu Ibu Nurmita SPD. Nah, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Yes, Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu atas kesempatan dan waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya. Yang mana hari ini saya akan sedikit meminta waktu Ibu untuk mengadakan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke, silakan. Iya. Mungkin ya Bu ya, selama Ibu menjadi kepala sekolah, kira-kira ada nggak permasalahan yang Ibu hadapi selama Ibu menjadi kepala sekolah? Sebenarnya ada banyak, tapi mungkin masalah-masalah kecil bisa kita atasi. Yang paling urgen itu masalah besar yang nggak bisa kita atasi. Tapi bisa diatasi secara bersama-sama dengan melalui musyawarah. Kira-kira dari berbagai macam permasalahan yang Ibu hadapi, apa contoh salah satu dari permasalahan yang Ibu hadapi yang ya istilahnya mengundang dilema antara Ibu dengan teman-teman di sekolah ini seperti itu Bu? Ya. Iya. Mungkin masalah yang paling urgen atau masalah yang paling berat seperti masalah pengolahan nilai rapor untuk menentukan anak-anak kita naik kelas atau lulus. Mungkin dari beberapa guru ada yang mengalami kendala seperti tidak pahamnya dia dengan TIK atau rumus atau segala macam, misalnya guru yang baru atau guru yang pemula. Mungkin kalau kita tagih ya tentang nilai tanggal sekian, ada yang belum, ada yang cuek. Ini kira-kira masalah yang berat ya. Nah, dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, kira-kira bagaimana cara Ibu penyelesaian masalahnya agar nanti apa yang Ibu harapkan dengan teman rekan sejawat itu bisa terselesaikan dengan baik seperti itu? Ya, alhamdulillah di SD Negeri 41 terjalin kerjasama yang sangat baik antara guru yang kepandaiannya lebih atau kompetensinya lebih bisa berbagi dengan yang kurang. Guru senior yang merasa mungkin kurang mampu lagi di bidang TIK karena sekarang kita aplikasi ya. Nah, itu mohon bantuan kepada yang paham, dan alhamdulillah yang kecil atau yang muda umurnya yang paham TIK bisa membantu dengan baik. Itulah uniknya di SD 41 Payakumbuh kerjasama terjalin dengan alhamdulillah. Seperti apa Ibu sampaikan tadi ya, kira-kira ada nggak tantangan dari permasalahan yang Ibu hadapi ini? Mungkin dari teman yang mungkin mereka menganggap Ibu terlalu bagaimana seperti itu. Apakah pernah
pernah Ibu alami seperti ini? Pernah juga sih. Ada di antara kita ini kita ya, Iya. yang mungkin merasa dirinya lebih, sementara kita kurang memperhatikannya. Iya. Tapi itu bisa kita atasi dengan secara pendekatan pribadi atau personal. Itu yang sering dilakukan di sini di fase 3. Dari permasalahan ini, kira-kira siapa-siapa saja yang dilibatkan dalam penyelesaian masalah ini? Oh iya. Kita libatkan semua GPK termasuk operator. Iya. Bisa juga kita minta masukan dari pengawas atau dari komite atau dari tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin bisa membantu kita. Begitu ya Bu ya. Jadi setiap permasalahan ini apakah Ibu punya rentang waktu atau punya jadwal tersendiri dalam menyelesaikan masalah ini? Ya, kalau masalah yang penting itu harus segera kita selesaikan. Tak bisa kita lama-lamakan atau kita tunggu dulu. Harus cepat kita selesaikan. Sekarang masalah timbul, kalau bisa secepatnya kita selesaikan. Mungkin itu merupakan kebijakan dari kepala sekolah ya Bu ya, Iya. karena Ibu merupakan pemimpin dari SD Negeri 41, yang mana dalam mengambil keputusan ini kita harus juga mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, yang mana nanti mungkin menurut Ibu dia benar, menurut teman yang menyampaikan Ibu mungkin kurang tepat, bagaimana cara Ibu menanggapi seperti ini gitu? Oh, iya. Itu sebenarnya taktik kita, bagaimana yang punya masalah jangan merasa tersinggung, Iya. yang lain jangan merasa besar kepala. Itulah gunanya kita melakukan musyawarah secara bersama-sama. Iya. Apapun hasil musyawarah itu yang kita jalankan bersama. Itu yang biasanya sering dilakukan di sekolah-sekolah. Iya. Nah, mungkin di tempat lain hampir sama dengan kita cara mengambil keputusan, karena itu saran dari Pak Kadis kita. Pengambil kebijakan itu melakukan musyawarah secara bersama-sama, dan apa keputusan yang diambil itu yang dijalankan secara Bersama juga. bersama-sama. Berarti alhamdulillah ya Bu ya, kita di sini masih memiliki rasa kekeluargaan yang rasa tinggi. Jadi dengan adanya rasa kebersamaan kita itu mungkin apapun permasalahan itu dapat kita selesaikan dengan tanpa ada konflik-konflik di belakang itu ya. Ya, alhamdulillah ya. Ya mungkin itu hari ini sedikit wawancara. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya kepada saya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sri Mulyani yang berasal dari SD Negeri 41 Payakumbuh. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 yang berasal dari Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Pada kali ini, saya akan mewawancara Kepala Sekolah SD Negeri 57 Payakumbuh, yakni dalam rangka pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dalam hal ini, saya akan berhadapan dengan Bapak Satria Peri SPD, yang merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 57 Payakumbuh. Selamat siang Pak, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak, hari ini Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya dalam kegiatan wawancara, yang mana kegiatan ini merupakan tugas dari calon guru penggerak. Nah, saya minta waktunya ya Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Bapak seperti itu. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, apakah Bapak pernah menghadapi dilema atau permasalahan yang mungkin mengundang dilema antara Bapak, baik itu dengan majelis guru, dengan stakeholder yang ada seperti di sekolah ini? Yang jelas kalau selama kemudian saya di sekolah ini ataupun sekolah lain pun, Iya. itu permasalahan akan selalu ada. Pasti ya Pak ya. Dan itu ada hubungan dengan siswa, guru, dan juga wali murid. Iya. Nah, mungkin itu beberapa objek dan permasalahan Iya. yang datang. Dan kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu sebaik mungkin, kita komunikasikan. Iya. Nah, kira-kira dari permasalahan yang ada itu, boleh nggak salah satu permasalahan itu bisa Bapak ceritakan kepada saya seperti itu Pak? Oke, baik. Sebagai salah satu pengelola unit kerja, Iya. khususnya di SD 27, Mm-mm. dan yang namanya kita memanage kegiatan di sekolah. Jadi yang paling utama sekali permasalahan
yang kita contohkan, yaitu pada saat proses PJM yang dilaksanakan oleh guru, dan ada salah satu guru yang berhalangan datang ke sekolah. Dan untuk itu kita harus sikapi itu, karena kita menjadikan objek anak itu berhak untuk menerima pendidikan dan diawasi dalam proses PJM. Iya. Itu merupakan tugas tanggung jawab ya Pak ya, Iya, sebagai tanggung pemimpin di SD Negeri 57. Kira-kira ada permasalahan itu apa langkah yang Bapak jalani segitu supaya anak ini mendapatkan apa yang semestinya dalam hak mereka seperti itu. Baik, ini permasalahan yang ada, contohnya yang kita paparkan tadi, ada guru yang berhalangan sekolah atau sakit lah. Jadi untuk itu kami di sini membicarakan dan memutuskan secara bersama-sama. Yang pertama, bagaimana kita memanage kelas tersebut tidak ditinggalkan oleh atau ada guru penggantinya. Dengan ada guru pengganti tersebut, kita membuat piket jam pelajaran. Jadi piketnya ada dua, yang pertama piket harian dan piket jam pelajaran. Yang dilibatkan sini piket jam pelajaran ini itu guru yang tidak mengajar. Nah, kita akan contohnya apabila ada di salah satu kelas yang masuk guru bidang studi, otomatis guru kelasnya kosong, dan dialah yang menghandle kelas yang gurunya berhalangan tersebut. Apakah dari permasalahan yang Bapak hadapi ini ada nggak kira-kira tantangan yang Bapak hadapi? Apakah mungkin misalnya guru ini kadang merasa enggan untuk masuk menggantikan guru yang ini atau bagaimana? Ya, tantangannya yang pertama yang jelas, guru kelas apabila jam bidang studi masuk itu adalah waktu luang untuk mengerjakan tugas di kantor dan waktu istirahat. Tetapi kita berikan gambaran bahwasanya tidak akan selalu menggantikan masuk ke dalam kelas. Meskipun ada pro dan kontra terhadap keputusan tersebut, kita bicarakan kembali bagaimana baiknya, dan kalau seandainya butuh ultimatum untuk itu, jadi kalau seandainya ada guru yang memiliki pekerjaan yang di kantor, silakan bawa ke dalam kelas. Jadi kelas tersebut tetap terayomi anak dalam proses itu. Tapi anak tetap mendapatkan haknya sebagai peserta didik ya Pak ya. Yang jelas tanggung jawab kita sebagai guru dan kepala sekolah yang anak ini terpenuhi semuanya. Nah, dari permasalahan ini Pak, siapa saja yang Bapak libatkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang pastinya untuk menyelesaikan masalah ini kita rangkul semua guru, baik itu guru senior, guru junior, dan mungkin pada saat itu kita harus mendatangkan komite, dan mungkin komite pada saat itu ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka kami selesaikan, kami musyawarahkan dengan semua majelis guru dan operator. Meskipun di sini operator tidak terlibat langsung ke dalam kelas, namun beberapa guru bidang studi itu menyokong atau mendukung program ini, meskipun mereka yang sering terlibat dalam piket jam pelajaran tersebut. Berarti alhamdulillah di sini kerjasama ya Pak ya. Alhamdulillah. Kepala sekolah, stakeholder yang ada, komite juga, guru, bahkan mungkin bisa jadi wali murid ya Pak ya. Karena bisa saja mungkin wali murid nanti yang komplain di saat gurunya datang, kenapa anaknya tidak ada gurunya. Jadi dengan kita menyikapi itu seperti itu, mungkin akan terpenuhi semua apa yang kita harapkan ya Pak ya. Ya, itu pun sebuah tantangan sebenarnya kalau ada komplain dari wali murid. Contohnya pada saat guru olahraga yang tidak datang, itu kalau seandainya anak dibiarkan di luar pekarangan untuk bermain tanpa ada pengawasan, itu pun namanya kita lokasi berada di lingkungan masyarakat, pada masyarakat bertuju pada hak peserta didik untuk belajar. Makanya kita juga bikin jadwal, meskipun guru olahraga tidak datang, guru kelas tetap bertanggung jawab atas kegiatan anak meskipun di luar kelas. Yang jelas di sini guru kelas itu benar-benar jadi guru bidang studi itu harus bisa ya Pak ya, bisa. Nah, dalam permasalahan, sekian banyak permasalahan yang Bapak alami di sekolah ini, kira-kira Bapak punya jadwal atau bagaimana dalam penyelesaian masalahnya? Baik, ini juga sebuah program yang biasanya yang kami adopsi dari sekolah lain. Kebetulan kami langsung terlibat di sana. Setiap permasalahan yang muncul yang berhubungan dengan siswa dan perkembangan siswa, kita jadwalkan 2 kali seminggu. Ada Senin minggu pertama, ada Senin minggu ketiga. Jadi 2 kali dalam sebulan kami lakukan rapat mengenai perkembangan anak bagaimana dan mengenai tupoksi guru bagaimana. Jadi di sana nanti akan muncul ini masalah-masalah yang muncul oleh guru dan kita cari penyelesaian. Jadi secara keseluruhannya setiap permasalahan yang ada itu diselesaikan dengan secara kekeluargaan, secara bersama. Dan alhamdulillah mungkin di sini kekeluargaannya masih kental ya Pak ya. Mungkin ya Pak, mungkin itu pertanyaan dari saya sedikit
yang merah. Dari penjelasan Bapak tadi, saya sudah bisa mengambil keputusan bahwa apa yang dilakukan di sini sudah sesuai dengan alur-alur yang dan nilai-nilai kebajikan yang saya pelajari selama ini. Tapi dapat digambarkan sedikit, setiap keputusan kita ambil itu harus mengarah kepada musyawarah. Iya. Kita sepakati dengan sama. Iya. Dan tidak bisa kita jadikan meskipun kita selaku pemimpin sekolah kita ultimatum sebuah keputusan tidak boleh. Iya, benar sekali Bapak. Jadi memang dikembalikan permasalahan itu kita kembalikan pada mereka dan mereka lah yang menyelesaikan. Ya. Seperti itu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya hari ini. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.